Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PHIMED. Kembali kakak lanjutkan pembahasan naskah asli penalaran matematika SNBT tahun 2025, ujian hari yang ketiga ya. Teks 2 untuk soal nomor 5 sampai dengan nomor 8. Dua tangga yang masing-masing memiliki 10 anak tangga disandarkan di dinding pada sisi yang berlawanan. Pada setiap anak tangga digantungkan kotak yang diisi dengan kelereng berwarna hitam dan putih. Anak tangga pertama setiap anak tangga diisi 2 kelereng, anak tangga kedua 3 kelereng, anak tangga ketiga 5 kelereng, anak tangga keempat 8 kelereng, dan seterusnya sampai anak tangga ke-10 menggunakan pola yang sama. Pertanyaan nomor 5, jika Kn menyatakan banyak kelereng pada kotak anak tangga ke N, Kn sama dengannya. Nah, kita coba ambil informasi dari teks dulu. K1, K2, K3, K4. K1-nya ini 2. Ya, K2 3, K3-nya itu 5 dan K4-nya 8 ya. Ini banyak kelereng pada setiap kotak pada anak tangga. Nah, kalau kita hanya sekedar untuk mendapatkan opsi jawaban, ini tinggal kita uji aja. Kalau N-nya ganti dengan 1, harus menghasilkan nilai K2. Kalau N-nya kita ganti 2, harus menghasilkan nilai K-nya 3. Begitu juga seterusnya di setiap pilihan jawaban dari A sampai dengan E. Namun, kalau kita ingin mencari pola, ya, nah kita lihat dari 2 ke 3 ini selisihnya 1, dari 3 ke 5 ini selisihnya 2, dari 5 ke 8 ini selisihnya 3. Kemudian dari 1 ke 2 ini selisihnya 1, dari 2 ke 3 ini selisihnya juga 1. Dengan demikian, barisan ini dikatakan sebagai barisan dengan selisih tetap pada pola tingkat yang kedua. Sehingga barisan ini dinyatakan dengan rumus suku ke N-nya dalam UN sama dengan cacat AN kuadrat ditambah BN tambah C ya, dalam persamaan kuadrat. Nah, langkah kita berikutnya adalah kita menentukan nilai A, B, dan C. Adapun cara yang paling sederhana untuk menentukan nilai A, B, dan C, di mana untuk bagian ini sebagai suku pertama, ya, itu kita bisa nyatakan sebagai A tambah B tambah C. Nah, ini saya tuliskan ke sini aja. Nyatakan sebagai A tambah B tambah C sama dengannya 2. Kemudian ini. Nah, selisih tingkat pertama ya, suku pertama selisih tingkat yang pertama. Ini kita bisa nyatakan dalam persamaan 3A tambah B. Ini jadi hafalan aja ya. 3A tambah B sama dengannya yang saya lingkarin itu adalah 1. Kemudian untuk selisih pertama pada pola tingkat yang kedua itu boleh dinyatakan dengan persamaan 2A ya teman-teman ya. 2A sama dengannya 1 yang saya lingkarin juga. 2A sama dengan 1 kita peroleh nilai A sama dengan setengah. 3A tambah B sama dengan 1, nilai B berarti sama dengan 1 dikurang 3 kali A. A-nya setengah itu 3/2, 1 dikurang dengan 1/2 ini akan diperoleh min setengah. A tambah B tambah C di mana nilai A adalah setengah, nilai B juga min setengah ya. Ditambah dengan C sama dengan 2. Setengah dengan min setengah ini kita mampuskan aja, sehingga rumus suku ke N dalam hal ini dinyatakan sebagai Kn sama dengan AN kuadrat, nilai A-nya setengah, berarti ini kita tuliskan setengah N kuadrat. Ditambah BN, B-nya min setengah, dikalikan dengan N, ditambah dengan C, di mana nilai C adalah 2. Nah, sehingga pilihan jawaban untuk soal ini adalah C. Yuhu. Nomor 6, pilihlah jawaban pada kolom di sebelah kanan pernyataan yang sesuai dengan jawaban.
Pernyataan pertama, banyak kelereng hitam pada kotak anak tangga ke-9 adalah 37. Nah, di mana nih letak pernyataan ada perbedaan jumlah kelereng ya, baik hitam maupun putih. Ada di kalimat ini. Anak tangga pertama setiap tangga. Setiap tangga. Berarti masing-masing tangga berisi jumlah kelereng yang sama ya di masing-masing anak tangganya. Gitu. Jadi di kalimat itu. Jadi baik kelereng hitam dan putih jumlahnya sama. Kita bisa melihat ilustrasikan gini, anak tangga pertama itu kelereng hitam, tangga kedua kelereng putih ataupun sebaliknya. Nah, tinggal kita lanjutkan aja. Dari ini selisih 1, 2, 3 selisihnya. Berarti selisih sekarang 4, ini jadi 12, tambah 5, 17, tambah 6, 23, tambah 7, 30, tambah 8, 38, ini tambah 9, 47. Di tangga yang ke-9, anak tangga yang ke-9 itu jumlah kelerengnya adalah 38. Sedangkan pernyataan ini menyatakan 37 salah ya. Jumlah kelereng hitam dan putih pada kotak tangga yang kelima ya. Kotak tangga yang kelima berarti di sini. Jumlah kelereng hitamnya itu anggaplah ini ya, salah satunya kelereng hitam 12, maka kelereng putihnya juga akan ada 12 nanti. 12 tambah 12 adalah 24, pernyataan yang kedua berarti ini benar. Pernyataan yang ketiga, selisih banyak kelereng hitam pada kotak anak tangga ke-7 dan banyak kelereng putih anak tangga yang ke-6 adalah 6. Berarti kita tinggal cari selisih aja dari kotak yang ke-7 dengan kotak yang ke-6 ya. Nah, ini selisihnya 23 dikurang dengan 17 itu akan diperoleh 6. Jadi selisihnya adalah 6. Pernyataan yang ketiga ini juga benar. Pertanyaan nomor 7. Jika kelereng hitam pada kotak anak tangga ke-10 diambil 5 kelereng, banyak kelereng hitam yang tersisa pada kotak anak tangga ke-10 adalah, berarti yang ditanyakan ini kotak yang ke-10 itu diambil 5, berarti dikurangi 5 sama juga dengan 47 dikurangi dengan 5 sehingga diperoleh 42. Pilihan jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah yang A. Nomor 8, jika kelereng hitam pada kotak anak tangga ke-10 ditambah dengan kelereng putih pada kotak anak tangga ke-1. Kelereng hitam pada kotak anak tangga ke-9 ditambah dengan kelereng putih pada kotak anak tangga ke-2 dan seterusnya sampai kelereng hitam pada kotak anak tangga ke-1 ditambah dengan kelereng putih pada kotak anak tangga ke-10. Sehingga membentuk barisan, sebuah barisan ya. Selisih dari suku ke-3 dan suku ke-9 barisan ini adalah. Nah, kita fokus pertanyaannya ini, selisih suku ke-3 dan suku ke-9 pada barisan yang baru ya. Dengan ini jumlah kelerengnya itu ditambah-tambahkan gitu. Kotak ke-10 ditambah dengan kotak pertama, berarti ini ditambah dengan 2. Tukar posisi kan? Ini ditambah dengan 3. Gitu juga dengan kotak pertama. Kotak pertama ditambah dengan kotak yang ke-10. Berarti ini ditambah 47. Ini ditambah 38. Kemudian 30. Dan seterusnya ya. Kita fokus saja yang ditanyakan hanya kotak yang ke-9 dengan kotak yang ketiga. Dan itu juga yang dicarinya adalah selisih. Ini kotak yang ketiga. Ini kotak yang ke-9. Oke, kita jumlahkan dulu ini. 30 tambah 5, ini 35. 38 ditambah dengan 3, ini 41. Nah, tinggal kita cari selisihnya, yaitu kotak yang ke-9 dikurangi dengan kotak yang ketiga. 41 dikurang dengan 3. Cacat kok 4. Aja 41. Dikurang dengan 35, ini diperoleh 6. Sehingga selisihnya adalah 6, opsinya B. Yuhu!